Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Amelia Putri. Saya dari kelas 5C, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang mana pada kali ini saya akan memaparkan sebuah tugas, yaitu tugas mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan, yang mana tugas ini yaitu tugas untuk ujian tengah semester. Dan saya akan memaparkan dari judul tugas ini, yaitu tentang standar untuk pendidikan. Jadi untuk kalian, ayo simak video saya, yaitu yang akan kita bahas tentang standar untuk pendidikan. Tonton ya. Nah, baik teman-teman semua, kita akan membahas yaitu tentang standar pendidikan terkait pengeluaran, proses, dan pemasukan menurut Kemendikbud tahun 2023, yang mana Kementerian Pendidikan ini dan Kebudayaan, Riset, Teknologi itu telah mengeluarkan sebuah peraturan dan pedoman yang mengatur tentang standar pendidikan. Dan apa saja sih yang terkait dengan peraturan dan pedoman tersebut? Yang mana yang terkait yaitu tentang pengeluaran, proses, dan pemasukan standar-standar di dalam pendidikan, yang mana tujuannya untuk memastikan pengelolaan keuangan pendidikan agar transparan, akuntabel, dan efektif. Baiklah, selanjutnya yaitu peraturan yang relevan, yang mana peraturan yang relevan ini berkait dengan peraturan Menteri Pendidikan, peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional. Selain itu juga berkaitan dengan peraturan Menteri Keuangan, yang mana peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan yaitu mengatur tentang standar pembiayaan pendidikan mulai dari biaya investasi hingga biaya operasional. Apabila peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tadi itu, dia mengatur tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional, termasuk aspek pendanaan. Selain itu ada juga peraturan Menteri Keuangan, yaitu mengatur tentang pengelolaan keuangan di lingkungan pendidikan, terutama terkait dengan penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban. Selanjutnya itu tentang kita bahas aspek-aspek yang diatur, yang mana secara umum standar-standar yang ditetapkan Kemendikbud mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu adanya transparansi, yang mana transparansi ini semua proses penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik. Setelah itu ada akuntabilitas, yang mana setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pendidikan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang dipercayakan. Setelah itu ada juga efisiensi, yang mana penggunaan dana harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Setelah itu ada kesesuaian dengan regulasi, yang mana semua kegiatan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada pengeluaran pendidikan, yang mana seperti gaji dan tunjangan pegawai, yaitu termasuk guru, tenaga kependidikan, dan pegawai administrasi. Selain itu juga adanya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Setelah itu ada juga pembelian bahan ajar dan peralatan, yaitu seperti buku, alat peraga, dan perangkat teknologi. Selain itu ada juga biasanya terdapat bantuan operasional sekolah, yang mana dana yang diberikan pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Setelah itu ada juga beasiswa, yang mana untuk siswa berprestasi atau yang kurang mampu.
Dan yang terakhir ada program-program khusus seperti program pendidikan inklusif, pendidikan kejar paket, dan pendidikan luar sekolah. Selanjutnya ada juga proses pengelolaan keuangan, yang mana di dalam proses pengelolaan keuangan ini biasanya terdapat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Yang mana perencanaan yaitu penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Sedangkan pelaksanaan yaitu penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Setelah itu pengawasan, karena pengawasan ini sangat penting terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan penggunaan sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir pertanggungjawaban, yang mana penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Yang terakhir kita akan membahas tentang pemasukan pendidikan, yang mana pemasukan pendidikan ini berasal dari berbagai sumber. Yang biasanya pertama ada anggaran pendapatan dan belanja negara, biasanya kita sebut dengan APBN, yang mana alokasi dana dari pemerintah pusat. Setelah itu ada anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang biasa kita sebut dengan APBD, yaitu alokasi dana dari pemerintah daerah. Sedangkan sumbangan dana masyarakat yaitu donasi dari individu atau lembaga. Setelah itu ada pendapatan sendiri, yang mana hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.